Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Tangel, mahasiswa semester 6 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2167201005. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024. Hakikatnya, pendidikan merupakan upaya yang sadar yang dilakukan sebagai proses dan upaya manusia berdaya guna dalam rangka menciptakan generasi yang bermanfaat dan bermartabat. Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang, tak terkecuali dengan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan pada prosesnya merupakan pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Pendidikan terkait dengan proses penyaluran ilmu pengetahuan serta pengembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan dalam diri individu. Pandangan Paulo Freire mengartikan pendidikan sebagai upaya menghasilkan manusia yang mampu dan berani bertindak sebagai hati nurani zamannya. Pandangan tentang pendidikan ini termasuk baru dan berbau radikal, dikarenakan selama ini pendidikan hanya digunakan untuk melestarikan kebiasaan dan budaya yang selama ini sudah berlangsung. Pandangan Paulo Freire justru mengarahkan pendidikan tidak hanya berfungsi konservatif, yaitu memelihara nilai-nilai yang sudah ada, tetapi juga menemukan ide, gagasan, atau nilai-nilai baru sesuai tantangan zaman. Politik sebagai kegiatan dikemukakan oleh Mariam Budiarjo, yaitu bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan jalan-jalan dari sebuah sistem itu melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pemilih pemula dalam kategori politik merupakan kelompok yang baru pertama kali dalam menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti keadaan yang ada dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih, yaitu 17-21 tahun. Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Pemilih pemula cenderung kritis, mandiri, independen, pro perubahan, dan sebagainya. Karakteristik tidak itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu, yaitu pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya, misalnya karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik atau program kerja yang ditawarkan. Pendidikan politik merupakan indikator yang paling penting dalam meningkatkan kualitas serta partisipasi politik pemilih pemula saat pemilu, sehingga dengan pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang tumbuh serta berkembang. Dilaksanakan pendidikan politik diharapkan agar dapat menjadi pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas, kritis, serta bertanggung jawab. Implementasi pendidikan politik merupakan turunan dari kebijakan publik, di mana pada saat implementasi berlangsung kita dapat mengetahui secara langsung dari pelaksanaan program pendidikan politik tersebut. Implementasi sendiri merupakan proses menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Pentingnya pendidikan politik akan menumbuhkan kesadaran dari pemilih pemula serta kontribusinya dalam rangka mensukseskan pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula terdorong oleh ketiga komponen, yaitu adanya stimulus dari penerimaan pemahaman setelah pendidikan politik, adanya dorongan oleh lingkungan yang memberikan pengaruh, serta sistem politik yang diharapkan serta dicita-citakan oleh pemilih pemula. Demikian pembahasan singkat saya mengenai pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Terima kasih.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Buat teman-teman yang masih bingung untuk mengambil jurusan apa, mari bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.